Sebelumnya tadi sudah diberikan bukti-bukti nih dari korupsi dana desa. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gaetan Budiantama dengan NIM 2251 Pada kesempatan kali ini akan membahas bagaimana korupsi oleh kepala desa dalam pengimplementasian dana desa. Isu korupsi dalam penggunaan desa terus menjadi sorotan yang tak kunjung usai. Meskipun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun kenyataannya rentan terhadap praktik korupsi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita membahas tentang bagaimana penyelewengan dan praktik korupsi dana desa di tingkat desa di Indonesia pada saat ini. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu desa. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri, kental akan tradisi serta kultur budaya yang melekat di dalam masyarakatnya. Adanya dana desa menjadi respon positif tersendiri bagi petugas desa dan kepala desa Indonesia terhadap undang-undang tersebut. Setidaknya terdapat 5 aspek yang sangat mencolok dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pertama, penghasilan yang diterima oleh kepala desa dan stafnya yang berasal dari APBN antara penghasilan kabupaten atau kota dalam BPD. Kedua, alokasi dana desa yang signifikan, setidaknya sebesar 10%. Ketiga, kewenangan yang lebih luas bagi kepala desa. Keempat, perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga bisa mencapai 2 periode selama 8 tahun nih, yang terbaru nih. Bayangkan betapa kepala desa itu bisa menjabat selama itu dalam 2 periode. Kemudian kelima, penguatan fungsi dari perwakilan atau permusyawaratan daerah itu sendiri. Undang-undang desa memberikan harapan bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah, baik melalui anggaran nasional maupun daerah, dengan konsekuensi bahwa pengelolaannya akan dilakukan dengan cara profesional, efektif. Nah, selain pengelolaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan tadi, Undang-Undang Desa ini harus sejalan dengan visi misi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah, terutama daerah perbatasan dan desa yang termasuk dalam program Nawacita pada masa Presiden Joko Widodo. Tadi kita sudah membahas bagaimana desa dan apa itu desa. Sekarang kita mulai membahas bagaimana korupsi dana desa ini terjadi. Teori korupsi dari Jack Boland yang dikenal dengan GON menunjukkan bahwa korupsi disebabkan oleh 4 faktor utama, yaitu keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan yaitu needs, dan pengungkapan yaitu export. Meskipun desa memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional dan memiliki jumlah penduduk yang besar, tingkat kemiskinan di desa masih tetap tinggi. Data dari BPS mencatat bahwa kemiskinan di desa masih mencapai 12,82% atau setara dengan 15,26 juta orang pada bulan Maret tahun 2020 sejak awal UU Desa itu dicanangkan atau dicetuskan yaitu 2014. Pemerintah telah meluncurkan program Nawacita dengan tujuan membangun dari pinggiran ini untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup dari masyarakat desa. Salah satu implementasi dari program tersebut adalah alokasi dana desa dari pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia. Dana ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik di desa. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk dana desa, pengawasan terhadap penggunaannya dan pengalokasiannya masih sangat kurang. Terjadi penyelewengan dana tersebut di berbagai banyak desa dan berbagai banyak kasus, di mana tidak kurang dari 433,8 miliar dana desa yang telah disalahgunakan selama periode 2015 sampai 2021. Sebanyak 729 individu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana desa tersebut. Betapa mengenaskan dan mengerikannya praktik-praktik korupsi di tingkat terkecil yang harapannya dapat mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri, malah pejabat-pejabat dan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat yang menyelewengkannya. Kemudian sebenarnya bagaimana sih
itu terjadi, faktor-faktor apa yang menyebabkan kepala desa maupun perangkat desa itu menyelewengkan dana desa? Ada tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermacam-macam, mulai dari pemahaman terhadap UU desa yang masih minim dan masih awam, sistem penganggaran yang masih amburadul, sistem informasi di tingkat desa yang masih belum bisa diakses oleh struktur pejabat itu sendiri maupun masyarakat, sehingga pemberdayaan dan akuntabilitas sosial dalam pembangunan desa masih minim. Berikut adalah beberapa kendala yang dialami oleh desa terkait dengan penganggaran dan administrasi desa. Pertama, kepala desa dan perangkat desa mengalami kesulitan dalam memahami kebijakan dan prosedur, serta penyusunan laporan anggaran. Kedua, pelaporan yang tidak tepat waktu menyebabkan proses pencairan dana desa tertunda. Ketiga, proses penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran desa masih tergantung pada tingkat atasnya atau tingkat kecamatan. Keempat, partisipasi dalam penyusunan anggaran desa belum berjalan efektif dan demokratis, sehingga banyak celah-celah yang dimanfaatkan oleh kepala desa yang tidak bertanggung jawab dan memiliki sifat korupsi yang sangat tinggi, sehingga dapat menyebabkan kasus-kasus tersebut dan tidak terlaksananya UU desa atau dana desa itu sesuai dengan ketentuan. Kelima, tim penyusun rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa belum memahami nih sebenarnya tahapan penyusunan anggaran desa. Keenam, transparansi tidak terjadi di tingkat desa. Tujuh, masih kurangnya pemahaman dan penggunaan sistem informasi desa termasuk dalam hal penganggaran. Kemudian BUMDes yang seharusnya menjadi tambahan pendapatan asli desa masih berjalan tidak baik dan tidak optimal, yang seharusnya untuk kepentingan pendapatan asli desa namun untuk kepentingan pribadi kepala desa. Seperti itu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih banyak kepala desa ini yang berkorupsi terhadap dana desa itu sendiri. Padahal teman-teman, dana desa ini pada tahun 2024 ini total anggaran dana desa itu 71 triliun yang akan didistribusikan kepada 75.265 desa, dan masing-masing desa mendapatkan sekitar 943 juta. Nah, jika dimanfaatkan, betapa masyarakat itu mendapatkan dampak yang baik dari itu. Seperti itu. Nah, terus banyak sekali nih tipe-tipe korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Contoh, mengajukan rancangan anggaran biaya dengan nilai lebih tinggi dari harga pasar atau markup nih bahasanya. Kedua, mengalokasikan dana desa untuk pembiayaan bangunan fisik. Ketiga, meminjamkan sementara dana desa untuk kepentingan pribadi dan tidak mengembalikannya, teman-teman. Keempat, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau setingkat kabupaten. Kelima, membuat perjalanan dinas fiktif. Enam, memanipulasi bayaran honorarium perangkat desa. Ketujuh, memanipulasi pembayaran alat tulis kantor dengan menaikkan harga. 8, memungut pajak atau retribusi desa tetapi tidak menyetorkan ke kas desa yang menjadi PAD pada akhirnya. Ke-9, membeli inventaris kantor dengan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ke-10, memotong anggaran publik dan dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Ke-11, bermain curang dalam proyek yang didanai oleh desa. Nah, sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi celah untuk kepala desa untuk berkorupsi. Terus solusi saya sendiri, jikalau apabila menjadi kepala desa, apa sih untuk menangani korupsi di tingkat desa ini, teman-teman? Apabila saya menjadi kepala desa di suatu desa yang memiliki kasus korupsi dana desa serta berkaitan dengan otonomi dan pelaksanaan demokrasi ataupun demokrasi yang partisipatif di masyarakat, tentu saya akan membuat kebijakan dan solusi yang konkret. Pertama, pemilihan anggota Badan Pemusatan Daerah yang transparan, terjadi kolaboratif dan partisipatif dari setiap dusun nih, dan untuk mewakilkan anggotanya ataupun tokoh masyarakat untuk ikut dalam keanggotaan BPD. Jadi saya
tidak mengambil keluarga saya, kerabat saya, agar terjadi check and balance di sana, agar terjadi aspirasi yang baik, agar terjadi aspirasi yang aktual, agar terjadi aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian rekrutmen pegawai berdasarkan merit system ketika pengadaan musyawarah dan acara dengar aspirasi serta transparansi dana desa setiap 3 bulan sekali. Dana desa ini udah dipakai untuk apa? Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat. Keempat, membuat skala prioritas pembangunan dan potensi di desa secara jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kelima, bekerja sama dengan profesional mengenai penguasaan dana desa. Kita meng-hire nih orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Dengan dana desa begitu besar, kita perlu bekerja sama dengan orang-orang profesional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pemerintahan Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.